Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa melanjutkan materi kita, Kitab Fathul Qorib tentang Kitabus Shalah. Kali ini kita akan membaca matannya saja, yaitu kitab yang di atas garis. Nah, itu Kitabus Sholati Mawaqitus Shalah. Kitabus Sholati qala musannifur rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kitabus Sholati, kitab menjelaskan tentang salat. Mawaqitus Sholati, adapun waktu-waktu salat. As-sholatu al-mafrudatu khamsun. Salat yang diwajibkan ada 5. Tidak lebih, tidak kurang. Yang pertama, az-zuhru, salat zuhur. Nah, waktu salat zuhur itu dimulai kapan? Wa awwalu waqtiha, adapun awal waktu salat zuhur. Zawalus syamsi, yaitu bergesernya matahari. Bergeser dari ketika matahari itu berada tepat di atas kepala, yaitu pukul 12 kurang lebihnya. Habis itu bergeser sedikit ke barat, mulailah masuk waktu zuhur. Entah? Seperti itu. Wa akhiruhu, adapun akhir waktunya, waktu zuhur akan berakhir idza shara, apabila telah menjadi dhillu kulli syai'in mislahu. Bayang-bayang setiap sesuatu, sama sepertinya. Bayang-bayangnya sama seperti barangnya, ukurannya sama. Ba'da dhilli zawali, setelah bayang-bayang zawal. Bayang-bayang zawal itu apa, Ustadz? Bayang-bayang zawal itu ketika matahari berada tepat di atas kepala, kok muncul bayang-bayang, itu berarti dhillu zawal. Terkadang aslinya ketika matahari berada tepat di atas kepala kita, itu aslinya nggak ada bayang-bayang. Namun terkadang matahari itu berada tidak tepat di atas kepala kita, mungkin terlalu ke utara atau terlalu ke selatan sehingga menimbulkan bayang-bayang. Nah, ini dinamakan dhillu zawal. Nah, ketika nanti ada bayang-bayangnya, berarti nanti ditambah dengan bayang-bayang barang tersebut. Semisal dhillu zawal itu 5 cm, barangnya 1 meter, berarti harus mencapai 1 meter 5 cm. Ketika sudah 1 meter 5 cm, berarti sudah berakhirlah waktu zuhur. Seperti itu. Nah, ketika nanti berakhir waktu zuhur, nanti akan langsung masuk waktu asar. Wal asru, adapun sholat asar, wa awal waktiha, adapun awal waktunya. Sholat asar awal waktunya itu kapan? Aziyadatu, tambah, ala dhilil misli, atas bayang-bayang yang sama dengan barangnya. Bayang-bayang yang sama dengan barangnya tadi. Nah, ketika nanti sudah melebihi ukuran bayang-bayangnya, melebihi dengan barangnya, berarti sudah masuk waktu asar. Wa akhiruhu, adapun akhir waktunya fil ikhtiyari, dalam waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar adalah waktu masih boleh ia memilih antara melakukan sholat atau nanti, atau menundanya. Nah, itu namanya ikhtiar, masih diperbolehkan. Dia tidak langsung melakukan sholat. Sampai kapan? Ila dhilil mislaini, sampai bayang-bayangnya menjadi 2 kali lipat. Sampai bayang-bayangnya menjadi 2 kali lipat. Nah, ketika sudah menjadi 2 kali lipat, berarti ini sampai waktu ikhtiar. Wafil jawazi, dan
dalam waktu jawas. Waktu jawas itu apa? Waktu jawas itu dia masih diperbolehkan untuk sholat asar. Sudah mau akhir waktu, mungkin sudah jam 5 lebih, dia masih belum sholat asar. Ini waktu jawas. Sampai kapan waktu jawas itu? Ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Terbenam secara seluruh total. Kalau masih terbenam, masih nampak separuh atau sebagian masih nampak, itu masih boleh. Yang tidak boleh otomatis menjadi habis, maksudnya ketika sudah terbenam secara total. Baik. Kemudian yang ketiga, wal mahribu, dan sholat maghrib. Sholat maghrib. Wa waktuha, adapun waktu sholat maghrib, wahidun, satu, cuma satu aja. Sholat maghrib cuma satu. Wa huwa, yaitu ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Ketika matahari terbenam berarti sudah masuk waktu maghrib. Wa bimiqdari ma yu'adzinu, dan dengan kadar adzan, dan dengan kadar melakukan adzan, mengumandangkan adzan. Wa yatawaddau, dan berwudu. Wa yasturul aurata, dan menutup aurat. Wa yasturul aurata, dan menutup aurat kita. Kalau lelaki berarti dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan semua badannya kecuali muka dan telapak tangan. Baik. Kemudian wa yuqimus sholata, dan mengumandangkan iqamat. Wa yuqimus sholata, dan mengumandangkan iqamat salat, qomat. Wa yusolli, dan salat khamsa rakaatin, 5 rakaat. Nah, ini adalah versi kaul qadim Imam Syafi'i. Ini adalah versi kaul jadid Imam Syafi'i, mengatakan bahwasannya waktu adzan itu cuma sekali aja. Apa itu? Yaitu dengan kadar ketika sudah terbenam matahari, terbenam total, kemudian digunakan untuk pertama adzan, wudu, menutup aurat, menjalankan iqamat, dan melakukan sholat sampai 5 rakaat, itu langsung habis. Berarti sebentar ini, paling cuma 10 menit. Akan tetapi kita dalam madhab Syafi'i ada namanya kaul qadim, yang mana ini yang selalu dipegang oleh ulama atau orang-orang sekarang, yaitu kaul qadim mengatakan pokoknya ketika terbenamnya matahari masuk waktu maghrib sampai terbenamnya mega merah itu ya, mega yang kemerah-merahan di langit itu, ketika nanti sudah semuanya tidak ada berarti menjadi gelap. Ketika gelap, barulah berakhir waktu maghrib. Alhamdulillah kita menggunakan kaul qadim sehingga waktu lumayan agak lama. Kalau kita menggunakan kaul jadid yang seperti ini sempit, 10 menit habis. Alhamdulillah ada kaul qadim. Wa akhiru, adapun akhir waktunya idza ghaba asy-syafaqu al-ahmaru, apabila telah terbenam mega merah. Mega merahnya terbenam, otomatis ini baru mulai malam. Jadi malam sesungguhnya itu dimulai saat gelap, yaitu waktu isya, itu malam sebenarnya. Kalau masih maghrib belum dikategorikan malam, karena kalau maghrib itu masih terang, masih kelihatan. Malam sesungguhnya ya berarti waktu isya. Nah ini kenapa dinamakan isya? Isya itu gelap artinya, malam gelap. Baik, wal isya'u, dan salat isya wa awal waktiha, adapun awal waktunya idza ghaba asy-syafaqu al-ahmaru, apabila telah terbenam mega merah. Mega itu warna di langit.
kemerah-merahan. Nah, itu namanya mega. Wa akhiru, adapun akhir waktunya, akhir waktu isya berakhir sampai kapan? Fil ikhtiyar, di dalam waktu ikhtiar. Ikhtiar berarti bebas memilih mau melakukan sholat atau menunda, bebas. Ila sulusil laili, sampai sepertiga malam. Sampai sepertiga malam. Ila sulusil laili, sampai sepertiga malam. Berarti sampai jam berapa? Ya sekitar sampai jam 3. Berarti jam 6 sampai jam 6 berarti 12 jam itu. 12 jam dibagi menjadi 3. Berarti berapa? Berarti masing-masing mendapatkan 4 jam. Nah 4 jam terakhir berarti 6, berarti jam 4, jam 3, jam 2 itu sudah sulusul lail. Wafil jawazi, dan dalam waktu jawaz, artinya jawaz itu masih diperbolehkan untuk melakukan sholat ila tulu'il fajri asani, sampai munculnya fajar yang kedua. Ini dinamakan fajar sodik. Fajar sodik itu apa? Fajar itu sinar matahari sudah kelihatan, sudah terpancar ke ufuk. Ini namanya fajar. Nah, fajar juga ada 2. Ada fajar sodik, ada fajar kadhib. Fajar sodik itu fajar yang benar, yaitu nanti ini adalah sebagai pertanda masuknya waktu subuh. Sebelum fajar sodik terdapat yang namanya fajar kadhib, fajar yang bohong. Itu ciri-cirinya biasanya itu muncul cahaya atau terang, yang mana cahaya ini horizontal, menjulang tinggi ke atas. Itu nanti namanya fajar kadhib. Seolah-olah sekitar jam 3-an, seolah-olah itu seperti sudah subuh. Akan tetapi habis itu tidak lama lagi nanti redup kembali menjadi gelap lagi. Biasanya kalau kalian mungkin tahajud atau qiyamul lail, kalau melihat ke langit otomatis di area terbuka. Di area yang terbuka nanti apa kelihatan seperti itu. Itu namanya fajar kadhib. Nah, kalau fajar sodik itu cahayanya melintang, terbentang. Jadi tidak menjulang ke atas, akan tapi apa? Terbentang. Ini namanya fajar sodik. Yang mana yang kedua inilah fajar yang benar, yaitu pertanda masuknya waktu subuh. Nah, waktu subuh, was-subuhu, adapun salat subuh, wa awal waktiha, waktu awal waktunya tulu'ul fajri asani, munculnya fajar yang kedua. Fajar yang kedua sudah terbit. Tadi cahaya, tidak terbit matahari, tapi apa? Cahayanya mulai muncul. Wa akhiru, dan akhir waktunya fil ikhtiyari, dalam ikhtiar, ilal isfari sampai remang-remang. Artinya remang-remang itu sudah mulai terang, akan tetapi matahari belum muncul. Itu masih boleh. Ini waktu ikhtiar, masih boleh. Terkadang 5:30 terang itu kan masih belum muncul. Masih remang-remang, sudah kelihatan. Nah, ini namanya isfar. Wafil jawazi, dan dalam waktu jawaz masih boleh melakukan sholat subuh ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Nah, ketika sudah terbit matahari berarti ini pertanda sudah berakhirnya waktu sholat subuh. Nah, ini adalah waktu-waktu sholat yang mana mungkin kalau saat ini orang itu cuma mengandalkan jam. Gimana saat mengandalkan jam? Tidak bisa mengandalkan jam. Jam itu hanya untuk pertanda saja. Pertanda jam 12:10 ini zuhur. Jam 3:30 ini asar. Itu nggak masalah, kita pakai seperti itu. Akan tetapi itu tidak sebagai patokan.
yang sebagai patokan adalah gravitasi bumi dengan matahari. Nah, matahari ini perputaran matahari bumi. Sebabnya itu waktu sesungguhnya. Sebabnya waktu itu yang menentukan ya ini gravitasi ini. Tidak jam. Jam itu seperti itu terus. Akan tetapi kalau perputaran matahari bumi itu ada tafawutnya, ada jaraknya, tidak selalu sama, tidak selalu sinkron terus. Maka dari itu Islam diajarkan disiplin waktu menggunakan matahari, pergerakan planet ini. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian faslun ay hadza fasal. Fasal ini fi syuruti wujubiha, menjelaskan tentang syarat-syarat kewajiban salat. Wa syaraitu wujubis sholati salasun. Wa syaraitu wujubis sholati, syarat-syarat wajib salat. Artinya orang wajib menjalankan salat dan bisa diterima salah satu asya'a, 3 perkara. Ada 3 perkara. Yang pertama, al-islamu Islam, harus Islam. Kalau tidak Muslim, ya nggak sah sholatnya. Wal buluhu dan balik usianya sudah 15 tahun atau kurang dari 15 tahun, yaitu minimal 9 tahun, tapi dia sudah mimpi basah atau keluar haid. Wal aklu dan berakal. Kalau tidak berakal, ya nggak wajib. Wawa hadud taklif. Yaitu batasan taklif. Taklif itu kewajiban, yaitu batasan orang yang telah diberi kewajiban Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Allah. Nah, itu namanya taklif. Makanya orangnya dinamakan mukallaf. Orang mukallaf siapa? Orang yang telah diberi kewajiban menjalankan syariah. Kalau orang sudah Islam balik akal, dia tidak patuh, otomatis berdosa. Kalau belum memenuhi persyaratan, tidak masalah, tidak dosa, belum punya kewajiban apapun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bisa kita amalkan dan kita juga bisa diberi kekuatan dalam menjaga sholat 5 waktu secara tepat, dan juga semoga ini bisa menjadi amal kita untuk hujjah bagi kita, tidak hujjah atas kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.